Shalom, apa kabar? Bertemu lagi di Habatus Hidupku bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Yesus. Suasana Natal luar biasa. Kita memperingatinya dengan meriah karena kita tahu bahwa Juru Selamat sudah datang. Dan kisah hari ini masih berhubungan dengan Natal. Kita akan membacanya dan kita akan belajar dari Kisah Rasul 13 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-49. Memang panjang, tapi Ibu Yohana akan berjuang untuk meringkasnya untuk adik-adik supaya adik-adik lebih mengerti. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena Engkau sangat baik, berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, dalam kisah ini Rasul Paulus dan kawan-kawannya tiba di Antioquia, di Pisidia. Dan mereka berkesempatan untuk beribadah di sinagoga. Di ayat yang ke-15, setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jika ada di antara kamu mempunyai pesan untuk menguatkan umat ini, sampaikanlah." Dan akhirnya Rasul Paulus berdiri. Rasul Paulus menceritakan bagaimana Allah mengasihi umatnya dari sejak penciptaannya, tetapi Rasul Paulus ini memulainya saat orang Israel berada di Mesir. Bagaimana Tuhan menolong orang Israel, bagaimana perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir sampai mereka di Kanaan. Terus diceritakan lagi tentang Nabi Samuel dan para hakim. Kemudian kembali lagi berjalan lagi kisahnya ke Saul yang dipilih oleh Tuhan dari suku Binyamin untuk menjadi raja. Setelah itu sampailah ke Daud. Anak Isai ini akhirnya menjadi raja. Terus berjalannya lagi dari keturunan demi keturunan sampailah kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus sendiri. Dan waktu Rasul Paulus menceritakannya, dia sangat bagus sekali menyampaikannya. Dan pada akhirnya di ayat yang ke-33 32, "Kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka yang membangkitkan Yesus, seperti yang tertulis dalam Mazmur kedua. Engkaulah anakku, hari ini engkau kunyatakan sebagai anak." Rasul Paulus membuka perjanjian lama dan menceritakan tentang nubuat. Nubuat itu adalah satu janji yang akan terjadi di masa depan. Dan akhirnya Yesus itu datang sesuai dengan janji itu. Yesus datang dalam rupa manusia. Dan dia mempunyai visi, yaitu menyelamatkan manusia. Dia mati di kayu salib. Dia menebus kita dengan darahnya yang kudus sehingga kita memperoleh keselamatan. Dan berita inilah yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan teman-temannya. Salah satunya adalah Barnabas. Bukan berarti mereka tidak ditolak. Mereka tuh ditolak beberapa kali. Bahkan ada juga yang terang-terangan membenci mereka. Tetapi berita sukacita ini tidak bisa ditahan dengan orang-orang yang membenci. Bahkan berita sukacita ini menyebar sangat luas. Ayat yang ke-47, "Sebab inilah kuperintahkan Tuhan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu bergembiralah semua orang dari bangsa-bangsa lain, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Semua orang yang ditentukan untuk hidup kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disebarkan di seluruh daerah itu. Pertama, memang janji keselamatan hanya untuk orang Israel. Orang Israel mendapatkan Taurat, mendapatkan perintah Tuhan, bahkan mereka mendapat keistimewaan dari Tuhan. Tetapi mereka sering menolak firman Tuhan itu sendiri, sehingga Tuhan memberikan firman Tuhan ini bukan hanya kepada orang Israel, tapi ke seluruh bangsa, sampai ke bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita memperoleh kabar keselamatan itu dan kita menjadi percaya. Saat ini adik-adik semua, kita mendapatkan berkat. Berkat itu bukan hanya soal uang, tapi berkat berita besar bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat di kota
di kota Daud. Bukan hanya lahir di kota Daud, tapi hadir di hati kita, di keluarga kita, di hidup kita. Jadi adik-adik, berita keselamatan ini bukan hanya saat ini saja, tapi setiap hari akan kita dengar bahwa janji keselamatan itu ada bagi kita yang percaya kepadanya. Sekarang pertanyaannya, apakah adik-adik percaya pada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat? Apakah adik-adik percaya bahwa adik-adik diselamatkan oleh Yesus? Saat engkau percaya, kau hiduplah dalam iman percayamu dan jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena dari sekolah minggu, dari ibadah, imanmu bertumbuh sehingga kau mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi bagi engkau yang belum percaya, mari datanglah kepada guru-guru sekolah minggu, kepada pendeta. Nyatakanlah keinginanmu untuk mengenal Yesus, pasti akan dibimbing. Dan untuk kita semua, selamat Natal. Dan kelahirannya menjadi kabar sukacita bagi kita semua yang harusnya kita binasa, tetapi kita diselamatkan. Mulai hari ini, belajarlah storytelling untuk Yesus. Tema storytelling kita adalah Yesus, bahwa Yesus sudah hadir ke dunia dan menyelamatkan kita. Kita belajar dari Paulus bagaimana dia berani menceritakan tentang Yesus. Dan saat ini kita belajar untuk berani bercerita tentang Yesus. Storytelling tentang Yesus. Ada yang mau? Yang mau angkat tangan? Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami firman-Mu hari ini, supaya kami berani bicara tentang Yesus, supaya kami berani menunjukkan iman kami. Berkati kami Tuhan, yang takut berikan kami keberanian, yang saat ini sudah mulai berani berikan kami kebijaksanaan. Dan kami percaya jalan kami diatur oleh Tuhan dan berkat Tuhan melimpah atas hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya, amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus.